Shalom Alehem, bersama Suha Masia. Oke, gimana kabarnya besta-bestaiku semuanya? Sehat-sehat ya. Jadi aku bikin video ini bukan untuk sensasi, bukan untuk gimmick-gimmick ya saya. Itu buang waktu lah, kita mau bikin gimmick-gimmick kayak gitu. Itu urusannya yang orang sebelah, hater kita. Tiap malam itu aku harus belajar. Itu sudah menjadi dedikasi ya, prinsip aku. Ya, kita harus mengedepankan ini. Perempuan harus mengedepankan ini juga ya. Jangan cuma muka. Selama ini banyak yang mengapresiasi buah pikirku. Ini bukan bentuk kebanggaan diri, tapi ini adalah bentuk sindiran. Sindiran untuk siapa? Siapa lagi? Untuk wanita-wanita tipikal seperti si Sarah PS yang entah dari mana ditahbiskan PS-nya itu. Tipikal wanita yang aktualisasi dirinya itu hanya berkutat di bagian muka, badan, body, muka, body, itu aja ya. Terus iri dengan body orang lain, iri dengan pencapaian wanita lain. Kita hidup berapa lama sih, Pak? Umur 40-an kok masih kayak ABG, berkutat dalam persaingan yang gak sehat. Justru di usia-usia sekarang ini kita itu dalam fase mengembangkan diri, merestorasi, memperbaiki diri kita. Lebih baik hari ini daripada yang kemarin, kan gitu. Aku juga sekarang itu lebih menjaga circle lah ya. Jadi kapok aku punya orang-orang dekat yang entah-entah gimana saja. Cuman yang konspirasinya tuh kayak gini ya. Ini juga ada yang ngasih laporan si Sarah ini bikin satu konten yang judulnya tuh PS Sarah mengutuk Sofia tuh, betul nggak ya? Makanya ini perlunya ya pepatah. Sebelum kita membunyikan klakson, sebaiknya kita itu pasang spion dulu. Kita harus lihat spion dulu. Kita harus mengukur diri kita ya. Kita harus tahu diri dulu. Bukannya dulu si kawan ini juga adalah penista yang akut, yang gara-gara itu juga namanya masuk ke dalam daftar hitam kepolisian, yang pada saat itu mau diciduk, dan karena itu juga dia minta perlindungan ke Pak Joshua tuh, yang akhirnya juga karena ada konflik, si Sarah ini memfitnah, memviralkan Pak Joshua tuh dengan anomali. Makanya dulu aku sebagai temannya itu sering mengkritisi dia ya. Kenapa? Aku menyampaikan, ini gara-gara perlakuan dia ini kan banyak nih orang Kristen Indonesia nih. Takutnya nanti ini kayak butterfly effect. Ini akan nanti itu kena nanti ke orang Kristen yang lainnya. Cuma dia kan orangnya nggak bisa dikritik ya, anti kritik, dikritik dikit aja itu akan disemprot. Habibnya memang begitu polanya. Di luar pun topik ini, di luar topik ini ya. Kadang-kadang itu suka mengatai orang, tapi dia sendiri pelaku yang lebih mengerikan, yang lebih sadis. Kadang-kadang nggak melihat kapasitas diri. Nah ini kayak begini nih, apakah aku setuju? Nggak setuju. Karena ini bukan masuk ke dalam perdebatan akademis, bukan masuk dalam perdebatan intelektual. Coba lihat kemarin tuh aku debat sama Ustadz Walfi, atau dengan Umi Rifa. Ya ketika aku berdebat nih, ciptakan dulu lah suasana yang kondusif, yang nyaman. Kalau orang sudah nggak nyaman, jangankan kita ngomong, kita bernafas aja orang itu nggak mau dengar. Benar nggak? Itu satu. Terus yang kedua, ini kan debat intelektual, debat akademis. Ya disampaikanlah dengan yang elit. Aku itu debat dengan sesama Kristen aja itu sulit masuk. Kadang-kadang mereka tuh sulit nangkap. Kadang-kadang mereka juga tuh nggak ngerti metode dan lain-lain. Terus kenapa aku harus high ekspektasi? Aku harus memasang ekspektasi tinggi untuk orang-orang luar agamaku yang udah jelas-jelas orangnya itu jauh. Ya otomatis dong, of course, tingkat pemahamannya itu pun udah lebih sulit nyambung. Kan nggak mungkin gua harapin pada situ plok tiba-tiba harus dibaptis semua. Yang penting aku pada saat itu memberikan benefit. Gua ngasih tahu apa yang gua imani. Di sini once again, aku bukan keberpihakan, ya. Tapi kalau kita ini maling, ngapain kita tuh teriak-teriak begal? Itu kan namanya tidak tahu diri. Dan di sini kalau betul ya,
kemarin Juma itu katanya ada menasehati, jadi ada dari teman-teman muslim itu yang pijak Alkitab balik, terus si Juma bilang jangan, ngapain diikutin, apa bedanya dengan yang sana, kan gitu. Aku rasa di part ini ya, Gus, di part ini itu udah cukup wise lah, karena kalau misalnya ada di pihak aku nih, misalnya seorang Kristen ya, kayak kemarin tuh ada kasus si siapa tuh ya kemarin tuh yang Alkitab kita tuh dikentutin ya, terus misalnya kalau ada teman gua yang melakukan hal serupa terus kita ke orang dikentutin ya, aku juga akan kritisi, nggak setuju, aku pasti akan nasihati. Dan ini yang mau aku sampaikan juga ya, hati-hati dengan yang berdua ini, Sarah dan Samuel. Tapi sekarang ini episode khusus aku bahas si Sarah ya. Ini teman-teman muslim jangan dulu senang ketika si Sarah ini membuka data-data atau info-info orang-orang Trinitas kepada kalian. Ya. Dan itu pun sudah banyak yang dibumbuinya. Saya sudah lama kenal. Dan mentor saya, Mama Balwin ini kan juga kemarin yang berpolemik dengan mereka, yang diancam Samuel, dan yang difitnah, diviralkan Sarah. Dia punya sakit mitomania. Kebohongan yang terus-menerus, yang udah kayak dapat-dapat bibir saja. Ya. Dan dia pun tuh sendiri tidak menyadari bahwa dia terkena itu. Nah, banyak hal-hal yang tidak benar. Tapi kembali ke tadi, teman-teman dari muslim itu jangan senang ketika Sarah ini mendekati. Coba lihat itu di video sebelumnya yang ada tentang petugas yang namanya Erik ya, yang mereka itu pernah narasikan itu melalui Pak Amin Wijaya dulu ya, itu menarasikan kepadaku ada dari petugas Oneness katanya ya. Jadi petugas ini memantau-mantau dunia debat, mana yang barbar, mana yang anarkis gitu. Jadi biar diciduk. Jadi saat itu aku disugesti, kalau bisa pancing aja nih orang Trinitas supaya mereka itu ngomongnya barbar, supaya mereka biarin aja mereka maki-maki, nanti kan bisa ketangkap kan begitu. Cuma begini ya, sekarang aku dan Erik itu sudah bagus-bagus, aku sudah doakan. Cuma pada situ kan aku heran, ini katanya petugas dari Oneness, petugas dari JO. Kok pendeta kami kayak PSB dan Pak Jerry Elin itu kok agak diserang-serang, itu kok agak diteror-teror. Terus itu lebih fatalnya lagi itu ke sinode kami. Ketua sinode itu ditelepon, diteror, terus aku tuh diteror-teror di bawah. Tuh aku kejar orangnya. Itu maksudnya apa? Singkat ceritanya setelah aku itu komunikasi sama si Erik ya, Erik itu kaget, dia bilang, kok aku dijebak mereka ya, katanya. Seperti ini nih ya, mereka ini Sarah Samuel ya, dengan CS-nya, mereka mengakui Trinitas, mereka mengakui mereka tuh orang Trinitas, dan mereka menyuruh si Erik ini menyerang Oneness. Coba, apa motivasinya? Itu aku menganalisa benar-benar apa motivasinya. Polanya nggak jauh-jauh. Ya bukan salah lu. Ini yang makan juga tuh. Tato gue diturunin, tato gue diblokir. Maksud lu apa? Tato gue diblokir, diturun. Ya, lalu mereka datang nanti. Itu seperti hero. Mereka bisa memanfaatkan situasi. Yang kedua, laporan yang kudapat itu untuk donatur. Jadi mereka itu sering berdiri di dua kaki. Mana tahu dapat donatur dari yang sini kan? Gak dapat dari sini, dapat dari yang sana. Hati-hati. Shalom, Tuhan berkati.